Halo Sobat Sehat RSCM, perkenalkan saya Dr. Erni Jutanelwan dari Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi, Kelompok Staf Medis Penyakit Dalam RSCM FKUI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu parasit. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, sakit badan, pada beberapa orang bahkan bisa sampai kejang atau mengalami rasa lemas di tubuh yang luar biasa. Sampai sekarang sudah ada 5 jenis parasit yang bisa menyebabkan malaria, yang disebut sebagai Plasmodium falciparum, dikenal sebagai penyebab malaria tropicana. Ada juga Plasmodium vivax, penyebab malaria tertiana, dan beberapa plasmodium lain seperti malariae, ovale, dan yang paling baru adalah Plasmodium knowlesi. Seseorang yang terkena infeksi malaria memang memiliki gejala demam yang khas. Biasanya demamnya itu bersifat periodik, tergantung dari parasit yang menyebabkan demam tersebut. Selain itu, seseorang dengan infeksi malaria juga bisa datang dengan keluhan sakit kepala yang luar biasa. Bahkan pada kondisi yang berat, bisa sampai menimbulkan kejang. Pengobatan untuk penyakit malaria yang saat ini ada di Indonesia itu merupakan pengobatan standar yang digunakan di seluruh dunia. Dan syukur alhamdulillah kita masih memiliki parasit yang sensitif terhadap obatnya. Karena di banyak negara di Asia, parasitnya sudah kebal terhadap obat tersebut. Kalau memang sudah jelas ini disebabkan oleh malaria, maka dapat diberikan pengobatan yang dikenal sebagai OAM, yaitu obat anti malaria. Obat anti malaria tidak dijual secara bebas. Jadi pada pasien-pasien yang memang sakit dan sudah positif terinfeksi malaria, obat akan disediakan secara gratis oleh Dinas Kesehatan, baik di provinsi maupun di daerah terpencil. Di rumah sakit besar seperti Jakarta misalnya atau RSCM, maka obat akan bisa diakses atau diambil juga secara gratis melalui Dinas Kesehatan provinsi atau rumah sakit rujukan yang telah ditentukan. Penyakit malaria merupakan penyakit yang bisa dicegah karena parasit hanya bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui gigitan nyamuk yang kita kenal sebagai nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina ini tidak berada di seluruh wilayah Indonesia, tapi hanya berada khususnya saat ini di wilayah tertentu di Indonesia bagian barat, sebagai contoh Lampung, atau di Indonesia bagian timur seperti di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, daerah Maluku. Untuk mencegah terkena penyakit malaria, yang pertama pastinya kita jangan sampai tergigit oleh nyamuk. Biasanya menggigit pada waktu gelap, jadi setelah maghrib. Salah satu upaya untuk mencegah gigitan nyamuk ini adalah menghindari aktivitas di luar rumah pada waktu sudah gelap. Kita juga bisa menggunakan repellent untuk mencegah gigitan nyamuk. Kita bisa menggunakan baju yang tertutup, yang nyaman selama aktivitas di siang hari atau di malam hari kalau memang tidak bisa menghindari tugas atau kegiatan pada saat sudah gelap. Pada saat ini ada pilihan obat pencegah malaria yang di tiap-tiap negara bisa berbeda-beda jenisnya, dan ini bisa diminum sebelum kita bepergian ke daerah dengan risiko gigitan nyamuk tersebut. Buat yang akan berada lama di daerah dengan endemis tinggi malaria, misalnya di Papua, maka penggunaan obat ini sepertinya tidak bisa menjadi pilihan. Tapi upaya pencegahan lain yang telah disebutkan tadi di awal bisa dijadikan pilihan untuk terhindar dari infeksi penyakit malaria ini. Buat semua sobat sehat yang pernah berada di daerah dengan risiko malaria, apabila mengalami sakit, terutama dengan gejala tadi, demam, sakit kepala, bahkan mungkin sampai sempat seperti tidak sadar atau kejang, bila berobat ke dokter, harus menyampaikan pernah melakukan perjalanan ke daerah-daerah tersebut. Karena di Jakarta misalnya, demam seringkali tidak langsung dikaitkan dengan malaria.
Demikianlah diskusi kita mengenai penyakit malaria pada kesempatan kali ini. Salam sehat Sobat RCM, sampai jumpa lagi.